Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 8 Juli 2025. Tema renungan kita dengan judul Hati yang Bercahaya. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 4, ayat yang kelima sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bukan dari diri kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga akan membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Engkau sudah mengajarkan lewat firman Tuhan, agar hati kami bercahaya, sehingga wajah kami pun bercahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hati yang bercahaya. Kemudian ada catatan di sini, bagaimana kemuliaan Kristus pun itu tampak dari wajah Kristus. Di sini ada kaitan antara wajah dan kemudian hati. Kita tahu dengan jelas secara psikologi, orang yang sedih akan membuat wajah menjadi murung. Orang yang bergembira akan membuat wajah itu berseri-seri. Sehingga untuk melihat hati, kita tidak bisa melihat karena itu berada di bagian dalam dari kehidupan manusia. Tetapi lewat wajah, kita bisa melihat apa yang ada dalam kedalaman hati. Memang lewat wajah tidak selalu karena ada unsur menipu. Tetapi bagi orang yang tahu mempelajari tentang gimmicks, itu mereka bisa mempelajari orang yang tersenyum tulus atau tersenyum pura-pura, orang yang kemudian berekspresi kelihatannya bahagia, tetapi menyimpan kelicikan di dalam hati. Bagi mereka yang terbiasa menganalisa gestur tubuh, gimmicks tubuh, mereka bisa memahami. Karena salah satunya, kalau kemudian orang yang hatinya itu tidak bersuka cita atau punya niat buruk, mungkin betul mulutnya itu tampak kelihatan bersuka cita, tapi biasanya bagian mata dan alisnya itu tidak naik ke atas. Itu beberapa teori, ya, salah satu teori yang kita bisa pelajari. Lalu apa yang kita ajarkan, yang dipelajari oleh firman Tuhan tentang hati yang bercahaya? Mari kita baca kembali. Sebab bukan dari diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahaya terang, Ia juga akan membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Kita lihat ayat yang kelima, sebab bukan dari diri kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Kita melihat orang yang melayani, yang memberitakan Kristus, sesungguhnya dia sedang memamerkan dirinya, menyombongkan dirinya, atau sungguh-sungguh mengosongkan dirinya. Tidak ada sama sekali niat dalam pribadi seperti Yohanes Pembaptis. Aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Tidak ada buat kepentingannya. Dan kalau seseorang punya ketulusan di dalam mengikut Yesus, melakukan pelayanan, melakukan segala sesuatu, hatinya bercahaya, wajahnya pun juga akan bercahaya. Ada ketulusan. Seseorang yang tulus, maka kesukacitaannya, kegembiraannya dari hati yang bercahaya, kemudian wajah yang bercahaya, maka dia tidak membutuhkan sesungguhnya respon pujian, penerimaan, yang kemudian itu akan berdampak kalau seandainya kita mengalami penolakan atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak seperti yang kita harapkan. Kita akan berubah. Jadi wajah kita berseri itu sangat ditentukan oleh reaksi orang luar, apakah menerima kita atau tidak. Kita tahu dengan jelas Paulus setelah menjadi rasul Tuhan, dia sudah memberikan seluruhnya. Dia sudah tidak peduli tentang reaksi orang lain, tetapi yang dia pedulikan dan yang Rasul Paulus fokus bagaimana menjalankan kehendak Allah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang sudah Tuhan titipkan untuk memberitakan pekerjaan Tuhan ke berbagai tempat sebagai rasul, memberitakan Injil Tuhan ke berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Di dalam bagian ini, apa aplikasinya dengan kita? Paulus jelas rasul, pekerjaannya memang sebagai hamba Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Dengan kita juga sama. Kita sesungguhnya adalah rasul-rasul di zaman ini. Kita juga nabi-nabi di zaman ini. Kita juga bisa menjadi raja-raja yang dipilih. Sebagaimana dalam perjanjian lama, ada raja-raja besar, ada raja-raja kecil, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Itu semua berawal daripada hati kita.
Seseorang yang hatinya bercahaya, dia melakukan segala sesuatu semuanya hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan siogianya, di dalam dunia pelayanan pun kita melihat ada banyak orang yang mudah kecewa, ada banyak orang yang tidak bisa berbagi pelayanan. Mengapa demikian? Karena yang dia layani bukan Kristus, yang dia layani adalah diri sendiri. Di dalam kehidupan kita, dalam keseharian juga sama. Kalau kita hanya melayani diri sendiri, maka apapun bentuk perhatian, bentuk kasih, kebaikan yang kita lakukan, selalu kemudian ada ekornya, ada kepentingan pribadi. Sehingga hubungan kasih, hubungan manusia satu dengan yang lain, bukan lagi hubungan ketulusan, tetapi hubungan timbal balik, hubungan ekonomi. Kalau kemudian harga dengan barang yang disiapkan itu harus kemudian proporsional, setara, maka ada barang yang bagus dihargai bagus, ada barang yang kurang bagus dihargai murah. Itulah kehidupan manusia. Sementara kita tahu dengan jelas, Yesus datang ke dalam dunia mengasihi kita, mencintai kita. Tidak ada sesungguhnya harga yang ada dalam diri kita. Kita disebut sebagai pribadi yang hina, yang berdosa, yang seyogianya itu dibuang. Kita seperti rumput, kita seperti angin yang tidak ada maknanya apa-apa. Sesungguhnya dampaknya buat Tuhan. Tapi mengapa Tuhan menjadikan kita sebagai pribadi yang dihargai, dicintai, menjadi biji matanya Tuhan? Engkau ditulis di dalam telapak tangannya Tuhan. Karena ada satu alasan, yaitu mencintai tanpa syarat. Mencintai tanpa mendapatkan balasan. Karena waktu engkau mau membalas pun engkau tidak akan sanggup membalas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Maka di sanalah kalau kita melihat orang yang hati bercahaya, itu hatinya tulus tanpa kepentingan. Sebagaimana Kristus yang hatinya tulus, kepentingannya semata-mata karena dia mencintai dan mengasihi kita, bukan mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita sudah belajar seperti demikian, hati kita menjadi hati yang bercahaya, maka wajah kita pun menjadi sangat mudah bercahaya. Seperti di dalam Alkitab dikatakan, kemuliaan Allah dan terang dan cahaya itu tampak pada wajah Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini memang sulit, kehidupan ini memang berat, kehidupan ini penuh dengan masalah. Tetapi suatu kita menjalani dengan ketulusan, dengan menjalani dengan keyakinan, ada kekuatan Allah yang menyertai. Apapun respon yang dilakukan orang lain yang tidak menyenangkan kita, yang seakan-akan perlakuan yang tidak adil. Namun karena kita melakukannya semata-mata hanya untuk buat kemuliaan Allah, kita melakukannya dengan penuh ketulusan, kita melakukannya semata-mata ingin menyenangkan hati Tuhan, percayalah, hatimu akan bercahaya, wajahmu pun juga akan bercahaya. Apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang terekspresi keluar lewat kehidupanmu, lewat tingkah lakumu, lewat ekspresi wajahmu, itu akan selaras, luar dan dalam sama. Sahabat seperjalanan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang genuine, orang-orang yang kemudian punya integritas, dia tidak akan menutupi bagian luar itu dengan cara menutup hatinya, dengan cara berekspresi bagian luar dengan cara tidak sama. Luar dan dalam tidak sama. Orang percaya yang hatinya bercahaya, wajahnya akan bercahaya. Mengapa demikian? Karena luar dan dalam sama. Biarlah hidup kita sesungguhnya dan sepenuhnya menjadi anak-anak Tuhan, yang kita berdoa, Tuhan, biarlah hati kami bercahaya, wajah pun kami bercahaya. Kemudian Tuhan yang dinyatakan lewat hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami dan wajah kami bercahaya. Kami berdoa. Amin.